Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Setiarini dengan NRP 2324600082 dari 1D4 LINC izin mempresentasikan jawaban UAS bahan dan komponen listrik. Soal nomor 1A yaitu gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. MOSFET adalah bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan dan gerbang terisolasi di sebelah kiri. Elektron mengalir dari sumber ke penguras melalui beban N. Daerah P disebut substrat atau tubuh, di mana daerah ini mengurangi jalur penghantar menjadi saluran yang sempit. Elektron yang mengalir dan sumber ke penguras harus melalui saluran yang sempit ini. Silikon dioksida atau SiO2 merupakan lapisan tipis yang ditempelkan pada sisi kiri saluran silikon dioksida seperti kaca. Lapisan tersebut merupakan isolator pada MOSFET. Yang ketiga yaitu gate yang terbuat dari logam. Dikarenakan gerbang terpisah dari saluran, maka hanya sedikit sekali arus gerbang yang mengalir. Meski tegangan gerbang berharga positif, dioda PN yang terdapat dalam JFET telah ditiadakan pada MOSFET. Yang keempat yaitu source, yang merupakan tempat arus listrik masuk. Dan yang terakhir merupakan penguras atau drain, di mana tempat keluarnya arus listrik. Perbedaan simbol DMOSFET dan EMOSFET adalah di mana DMOSFET itu gate-nya menyambung dan EMOSFET gate-nya putus-putus. Pada soal nomor 1B yaitu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah DMOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan sebuah DMOSFET adalah dengan memberikan tegangan pada terminal gate, pada ragam pengosongan dan peningkatan, polaritas positif ke kaki drain, diberi tahanan untuk membatas arus dan polaritas negatif ke kaki source. Bedanya pada ragam pengosongan, di mana suplai utama sebagai penentu harga maksimum. Kemudian pada ragam peningkatan, trigger dilakukan sebelum penentuan harga maksimum arus drain dan tegangan output, kemudian suplai utama sebagai penentu harga maksimum. Jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Nah, pengaruh VDD maupun VDS terhadap arus drain maupun tegangan output yaitu ketika VDD atau VDS bertambah, maka arus drain pada daerah ohmik akan meningkat, namun pada daerah saturasi arus drain cenderung konstan. Kemudian pada tegangan output, arus semakin mengecil. Pada soal nomor 1C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Pengaruh nilai VGS terhadap arus drain maupun tegangan output adalah pada ragam pengosongan, di mana VGS itu sama dengan 0. Membiarkan arus drain mengalir, sementara VGS negatif mengurangi atau memutus aliran arus. 0 artinya gate dan source di jumper atau bisa dikasih tegangan negatif dengan polaritas negatif ke gate dan plusnya ke source. Itu bisa min 1 volt, min 2 volt sampai VGS-nya putus. Nah, pada ragam peningkatan diberi supply positif dengan polaritas positif ke kaki gate dan negatifnya ke kaki source. Nilai VDD sebagai penentu harga max dari arus drain dan tegangan output. Soal nomor 1C, jelaskan pula pengaruh sama seperti sebelumnya, di mana cara pemberian VDD dan VGS. VDD diberikan ke drain MOSFET, sementara VGS diberikan ke gate dengan polaritas positif pada gate untuk enhancement mode atau negatif untuk depletion mode. Karakteristik transkonduktansi menunjukkan bahwa pada enhancement mode semakin besar VGS, semakin besar arus drain, sedangkan pada depletion mode VGS negatif mempersempit atau memutus kanal, mengurangi arus drain. Soal nomor 2A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Nah, syaratnya adalah Zener dipasang secara reverse. Tegangan Thevenin harus lebih besar dari tegangan Zener dan arus sumber harus lebih besar dari arus yang kena beban. Soal nomor 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Sisi yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil adalah pada daerah breakdown atau reverse bias. Ketika tegangan balik diberikan dan mencapai nilai VZ, dioda Zener akan memasuki daerah breakdown. Pada daerah ini arus akan meningkat tajam, namun tegangan pada dioda akan tetap atau hampir konstan.
Soal nomor 2C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-load 250 ohm menggunakan zener yang jajal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber 50 volt, kemudian terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum yang sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan, di mana diketahui RS 1500 ohm, RL 250 ohm, VZ-nya min 6 volt dan yang ditanya adalah VS min. Dengan rumus VZ per RL sama dengan VS min VZ per 1500. Kemudian hasil dari VS-nya adalah 42 volt. Jadi tegangan minimum sumber sehingga rangkaian ini bekerja adalah pada 42 volt. Ketika V sumber kurang dari 42 volt atau harga minimum. Soal nomor 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Yang pertama itu dengan pendekatan 1, kita mencari RTH, di mana RTH cara mencarinya adalah 2K diparalel dengan 2K, sehingga hasilnya 1K. Kemudian VTH-nya 20 volt, I dadalnya sama dengan 6,66 mA. Pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt. Dengan rumus RTH sama dengan 2K paralel dengan 2K dan VTH 20 volt, idadanya dengan hasil 6,43 mA. Kemudian pada soal nomor 3, yaitu pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan R-book 5 ohm. Dengan jawabannya RTH 2K diparalel dengan 2K hasilnya 1K, VTH-nya 20 volt, kemudian I dadalnya VTH min VD per R1 plus RTH plus RB dengan hasil 6,42 mA. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nasraki, NRP 23246066 dari kelas 1 D4 LNC akan mempresentasikan soal ujian akhir semester matkul bahan dan komponen listrik. Soal nomor 1 yang A, yaitu gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Nah, untuk soal nomor 1 ini, di MOSFET terdiri sekeping bahan N penghantar dengan daerah P di sebelah kanan, yaitu ini, dan gerbang terisolasi di sebelah kiri. Elektron bebas dapat mengalir dari sumber ke penguras melalui bahan N. Daerah P disebut substrat atau tubuh. Secara fisik, daerah ini mengurangi jalur pengantar menjadi saluran yang sempit. Elektron yang mengalir dari sumber ke penguras harus melalui saluran yang sempit ini. Lapisan tipis silikon diasoda atau SiO2 ditempelkan pada sisi kiri saluran silikon dioksida sama seperti kaca. Nah, untuk simbol di MOSFET seperti ini, ada kaki drain, source, dan gate. Untuk soal dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Nah, jawaban soal nomor 1B. Cara menyalakan di MOSFET pada kaki drain, yaitu ini, ke source ini diberi suplai positif. Artinya polaritasnya tegangan menempel ke drain dan diberi N untuk pembatas arus agar arusnya tidak terlalu besar. Negatifnya ke kaki source ini adalah suplai utama karena penentu harga max dari E drain dan V out. Setelah itu diberi trigger melalui kaki gate dan source.
Soal nomor 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Pengaruh nilai terhadap arus drain maupun tegangan output. Pengaruh nilai VGS yang ini arus drain maupun tegangan output adalah pada ragam pengosongan. VGS sama dengan 0, membiarkan arus dari drain mengalir. Sementara VGS negatif mengurangi atau memutuskan aliran arus. 0 artinya gate dan source di jumper atau bisa dikasih tegangan negatif supply dengan polaritas negatif ke gate dan plusnya ke source itu bisa min 1 volt, min 2 volt sampai VGS putus. Pada ragam peningkatan diberi suplai positif dengan polaritas positif ke kaki gate dan negatifnya ke kaki source. Nilai VDD sebagai penentu harga max dari arus drain dan tegangan output. Nah, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Cara pemberian VDD dan VGS, VDD diberikan ke drain di MOSFET, sementara VGS diberi ke gate. Dengan polaritas positif pada gate untuk enhancement mode atau negatif untuk depletion mode. Karakteristik transkonduktansi menunjukkan bahwa pada enhancement mode semakin besar VGS, semakin besar arus drain. Sedangkan pada depletion mode VGS negatif mempersempit atau memutus kanal mengurangi arus drain. Soal nomor 2A. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Nah, syarat Zener agar bisa menjadi regulator tegangan yaitu dengan memasang Zener secara reverse atau arus mengalir dari anoda ke katoda. Dan juga tegangan Thevenin harus lebih besar dari tegangan Zener dan arus sumber arus harus lebih besar dari arus yang kena pada beban. Soal nomor 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Sisi yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil yaitu pada daerah breakdown, first bias. Ketika tegangan balik diberikan dan mencapai nilai VZ, dioda Zener akan memasuki daerah breakdown. Pada daerah ini arus akan meningkat tajam, namun tegangan pada dioda akan tetap atau hampir konstan. Soal nomor 2C. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan reload 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Nah, ini adalah contoh rangkaian pada soal tersebut. Sebuah rangkaian regulator tegangan. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Yang diketahui itu RS sebesar 1500 ohm dengan RL sama dengan 250 ohm, VZ sama dengan 6 volt. VS minimum yang ditanyakan adalah VS minimum, jawab. IL itu sama dengan IS. IL itu VZ per RL sama dengan rumus IS itu VS min VZ per 1500. Jadi VZ-nya itu 6 per 250 sama dengan VS dikurangi 6 per 1500. Jadi 0,024 sama dengan VS dikurangi 6 per 1500. 0,024 1500 pindah ruas ke kiri yang awalnya dibagi, setelah itu dikali karena pindah ruas 1500 sama dengan VS min 6. Hasil dari ini itu 36 sama dengan VS min 6. 6 pindah ruas ke kiri menjadi tambah yang awalnya min, 36 ditambah 6 sama dengan VS. Nah, VS di sini adalah 42. Jadi tegangan minimum sumber sehingga
rangkaian ini bekerja adalah 42 volt. Ketika PS kurang dari 42 volt, maka dia gagal karena itu merupakan harga kritis atau minimum. Soal nomor 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin untuk A. Pendekatan 1, B. Pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, yang C. Pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan R-Bolt 5 ohm. Untuk soal nomor 3A, pendekatan 1. Yang pertama itu cari RTH. RTH sama dengan 2K R1 diparalel dengan R2, yaitu 2K dikali 2K per 2K ditambah 2K sama dengan 4 juta per 4.000 sama dengan 1K. Nah, untuk VTH nya sudah diketahui yaitu 20 volt, jadi ID sama dengan VTH per R1 ditambah RTH sama dengan 20 per 2K ditambah 1K sama dengan 20 per 3K sama dengan 6,66 miliampere. Untuk menjawab soal nomor 3B, pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt. Cari RTH. Seperti yang tadi, yaitu dengan nilai 1K, untuk VTH-nya sama. Nah, untuk ini sama dengan VTH min 0,7 per R1 ditambah RTH sama dengan 20 min 0,7 per 2K ditambah 1K sama dengan 19,3 dibagi 3K sama dengan 6,43 miliampere. Untuk soal nomor 3C, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan R-Bolt 5 ohm. Cari RTH itu sama seperti yang tadi, VTH juga sama. Nah, untuk mencari ID-nya sama dengan VTH dikurangi VD per R1 ditambah RTH ditambah RB sama dengan 20 dikurangi 0,7 per 2K ditambah 1K ditambah 5K sama dengan 19,3 per 3005 sama dengan 6,42 miliampere. Sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rosita dari 1D4 C dengan NRP 23246065. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai UAS bahan dan komponen listrik. Itu ada nomor 1A, yaitu gambarkan struktur dari sebuah komponen dan MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Di sini terdapat simbolnya, yaitu ada drain penguras, ada gate, ada substrate, ada sumber. Selanjutnya ada soal nomor 1B, yaitu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan sebuah MOSFET itu ada dua, yaitu ada ragam pengosongan dan ragam peningkatan. Sini ada ragam pengosongan, yaitu supply utama penentu harga max dari sebuah arus drain dan tegangan output, baru kemudian di trigger. Dan kemudian ada ragam peningkatan. Ragam peningkatan itu diubah dengan cara membalik sumber yang ada di gate yang dijampar dengan sumber yang melakukan trigger dilakukan sebelum penentuan harga maksimum arus drain dan tegangan output. Kemudian supply utama sebagai penentu harga maksimum. Ada pengaruh VDD maupun VDS terhadap arus drain maupun tegangan output, yaitu ketika VDD atau VDS bertambah maka arus drain pada area ohmik akan meningkat, namun pada daerah saturasi drain cenderung konstan. Kemudian tegangan output harus semakin mengecil. Kemudian ada soal 1C, jelaskan pula pengaruh nilai VDS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VDS serta gambarkan karakteristik lengkung konduktansinya. Pengaruh nilai VDS terhadap arus drain maupun tegangan output adalah ragam pengosongan. VGS diberikan 0 memberikan arus drain
negatif ke gate. Dan plusnya ke source bisa min 1 volt, min 2 volt sampai VGS putus. Pada ragam peningkatan diberi suplai positif dengan polaritas positif ke kaki gate dan negatifnya ke kaki source. Nilai VDD sebagai penentu harga max dari arus drain dan tegangan output. Di sini terdapat lengkung karakteristik transkondensasinya. VDD diberikan ke drain MOSFET sementara VGS diberikan ke gate dengan polaritas positif pada gate untuk enchantment mode atau negatif atau depletion mode. Karakteristik transistasi menunjukkan bahwa enchantment mode semakin besar VGS semakin besar arus drain, sedangkan depletion mode VGS negatif mempersempit atau memutus kanal mengurangi arus drain. Nomor 2A yaitu syarat Zener akan bisa menjadi regulator tegangan, yaitu Zener bisa dipasang dengan secara reverse atau arus mengalir dari anoda ke katoda. Tegangan Thevenin harus lebih besar dari tegangan Zener dan arus sumber harus lebih besar dari arus yang kena pada beban. Nomor 2B yaitu karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalir ke beban. Sisi penjaga tegangan stabil yaitu daerah breakdown, reverse bias. Ketika tegangan balik diberikan nilai PZ, dioda Zener akan memasuki daerah breakdown. Pada daerah ini arus akan meningkat tajam, namun tegangan pada dioda akan tetap hampir atau konstan. Nomor 2C yaitu bentuk rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dengan R-load-nya 250 ohm menggunakan Zener yang gadelnya pada tegangan negatif 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Jadi diketahui tadi sudah jawabnya IL sama dengan IS yang berumus VZ per RL sama dengan VS kurangi VZ dibagi 1500 yang menghasilkan 42 PS. Jadi tegangan minimum sumber sehingga rangkaian ini bekerja adalah 42 volt. Ketika PS kurang dari 42 volt maka dia akan gagal karena itu merupakan harga kritis. Soal nomor 3 yaitu ada pendekatan 1, 2, dan 3 pada dioda dengan metode Thevenin. Pendekatan 1 yaitu mencari RTH yang memparalel dua resistor, lalu mencari ID-nya VTH dibagi R1 ditambah RTH yang menghasilkan 6,6 mA. Pendekatan 2 dengan lutut 0,7. Pada VTH mencari arusnya ini nanti dikurangi 0,7 yaitu tegangan dadal yang menghasilkan 6,43 mA. Nomor 3 yaitu ada pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan output 5 ohm. Seperti pendekatan 2 RB, tetapi RB-nya ditambah 5K 5 ohm yang akan menghasilkan 6,42 mA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya NRP 2324 6080 akan menjelaskan tentang UAS bahan dan komponen listrik. Oke, untuk soal nomor 1A, gambar struktur dari dua komponen MOSFET, jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk ke bagian simbolnya ini, di MOSFET adalah bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan, gerbang terisolasi di sebelah kiri. Elektron akan mengalir dari sumber penguras ke melalui beban N. Daerah P disebut substrat tubuh. Daerah ini mengurangi
jalur penghantar menjadi saluran yang sempit. Elektron yang mengalir dari sumber ke menguras harus melalui saluran yang sempit ini. Silikon dioksida SiO02, lapisan tipis yang ditempelkan pada sisi kiri saluran silikon dioksida seperti kaca. Lapisan tersebut merupakan isolator pada di MOSFET. Gate terbuat dari logam. Dikarenakan gerbang terpisah dari saluran, maka hanya sedikit sekali arus gerbang yang mengalir. Meski tegangan gerbang berharga positif, dioda PN yang terdapat dalam JFET telah ditiadakan pada MOSFET. Source di sini tempat listrik masuk, penguras drain tempat keluarnya arus listrik. Perbedaan simbol di MOSFET dan eMOSFET. Di MOSFET gate-nya menyambung, kalau eMOSFET gate-nya putus-putus. Soal B, bagaimana cara menyalakan sebuah di MOSFET dan jelaskan pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tekanan output. Cara menyalakan sebuah di MOSFET adalah dengan memberikan tekanan pada terminal gate, pada ragam pengosongan dan peningkatan. Polaritas positif ke kaki drain diberi tekanan pembatas arus dan polaritas negatif ke kaki source. Bedanya, ragam pengosongan suplai utama sebagai penentu harga maksimum dari arus drain dan tegangan output baru kemudian trigger. Ragam peningkatan trigger dilakukan sebelum penentuan harga maksimum arus drain dan tegangan output, kemudian suplai utama sebagai penentu harga maksimum. Soal C, 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduksitansinya. Pengaruh VDD maupun VDS terhadap arus drain maupun tegangan output yaitu ketika VDD atau VDS bertambah, maka arus drain pada daerah ohmik akan meningkat. Namun pada daerah saturasi arus drain cenderung konstan. Kemudian pada tegangan output arus akan semakin mengecil. Pengaruh nilai VGS terhadap arus drain maupun tegangan output adalah pada ragam pengosongan VGS sama dengan 0, membiarkan arus drain mengalir. Sementara VGS negatif mengurangi atau memutuskan aliran arus. 0 artinya gate dan source dijumper atau biasa dikasih tegangan negatif supply. Dengan polaritas negatif ke gate dan plusnya ke source itu bisa min 1 volt, min 2 volt sampai VGS putus. Pada ragam peningkatan diberi supply positif dengan polaritas positif ke kaki gate dan negatifnya ke kaki source. Nilai VDD sebagai penentu harga max dari arus drain dan tegangan output. Cara pemberian VDD dan VGS. VDD diberikan ke drain MOSFET, sementara VGS diberikan ke gate. Dengan polaritas positif pada gate untuk enchantment mode atau negatif untuk depleting mode. Karakteristik transkonduktasi menunjukkan bahwa pada enchantment mode semakin besar VGS maka akan semakin arus drain, sedangkan pada depleting mode VGS negatif akan mempersempit atau memutus kanal, mengurangi arus drain. Soal 2. A. Jelaskan catatan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Syarat zener agar bisa menjadi tegangan itu zener dipasang secara reverse, harus mengalir dari anoda ke katoda. Tegangan Thevenin juga harus lebih besar dari tegangan zener dan arus sumber harus lebih besar dari arus yang kena pada depan. Soal B. 2B. Ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Sisi yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil yaitu pada daerah breakdown, reverse bias. Ketika tegangan balik diberikan dan mencapai nilai VZ, dioda zener akan memasuki daerah breakdown. Pada daerah ini arus akan meningkat tajam, namun tegangan pada dioda akan tetap hampir konstan. Soal 2. Diketahui rangkaian RS bernilai 1500 ohm, R-Lot 250 ohm, menggunakan zener yang dadal pada tekanan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumbernya bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Sebuah rangkaian regulator diketahuinya RS 1500 ohm, RL 250 ohm, VZ 6 volt, VS min-nya ditanya berapa? Jawab, IL sama dengan IS. IL rumusnya VZ per RL sama IS VS min VZ per sini VZ diketahui 6 per 250 maka akan didapat hasil 0,024. VZ diketahui 6 akan VS dikurangi 6 per RS-nya 1500 ohm. Jadi 0,024 1500 ohm akan pindah ruas jadi dikali 1500 sama dengan VS min 6. Jadi 36 akan VS min 6 akan pindah ruas menjadi 36 plus 6 menjadi VS. Jadi VS diketahui akan bernilai 42. Jadi tegangan minimum sumber sehingga rangkaian ini bekerja adalah 42 volt. Ketika VS kurang dari volt maka dia akan gagal. Karena itu merupakan harga kritis minimum. Dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-Lot 250 ohm menggunakan zener yang dadal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun
dan menghitung. Soal 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin untuk pendekatan 1. Pendekatan 1 cari RTH. RTH ini di paralel, lalu 2K di paralel 2K, maka akan bertemu hasilnya 1K. VTH-nya 20 volt, lalu setelah itu mencari arus dioda pada dioda VTH per R ekuivalennya. Jadi 20 dibagi R ekuivalen dari paralel tadi. 20 per 3K, jadi didapat hasil 6,66 mA. Soal 3. Pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt. Pada pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, cari RTH. RTH sama seperti tadi di paralel, lalu akan ketemu hasil 1 ohm. VTH-nya 20 volt, lalu mencari arus dioda VTH min 0,7 karena ada tegangan lutut per R ekuivalennya. Didapat hasil 19,3 per 3K sama dengan 6,43 mA. Soal 3. Pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan R bulk 5 ohm. Pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan R bulk 5 ohm, cari RTH. Sama seperti tadi di paralel dulu akan ketemu hasil 1 ohm. VTH-nya diketahui 20 volt, lalu VTH min V lututnya tegangan lutut 20 dikurang 0,7 dibagi R ekuivalen ditambahi R bulk 5 ohmnya ini. Jadi 11,3 dibagi hasil jumlah tadi 3005 sama dengan 6,42 mA. Jadi itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rival Deddy Eka Wiryawan akan mempresentasikan hasil UAS bahan dan komponen listrik. Nomor 1, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Struktur dari MOSFET sendiri adalah NPN yang mana adalah bahan semikonduktor tipe N yang ditempel oleh P di sebelah kanan. Ada kaki gate di sebelah kiri dan sisi kanan terdapat garis yang menyambungkan antara terminal drain dan terminal source. Untuk perbedaannya sendiri, MOSFET adalah garisnya tersambung dan MOSFET garisnya putus-putus. Soal 1B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Untuk menyalakan MOSFET, kaki gate dan kaki drain diberi suplai positif, yang mana suplai positif artinya polaritas positif dihubungkan ke gate dan polaritas negatif dihubungkan ke source. Dan tentunya untuk polaritas positif diberi oleh resistor sebagai pembatas arus. Ini adalah suplai utama sebagai penentu harga max dari E-drain serta V-out serta pemberian triggernya dari kaki gate dan kaki source. Soal nomor 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output, gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Untuk ragam pengosongan, VGS diberi oleh 0 atau dihubung singkat, atau diberi suplai negatif pada kaki gate-nya, yang mana suplai negatif berarti polaritas negatif terhubung pada kaki gate, dan polaritas positif terhubung pada ke source. Untuk ragam peningkatan, VGS diberi oleh suplai positif, yang artinya gate diberi polaritas positif dan source diberi polaritas negatif. Kemudian nilai VGD sebagai penentu harga dari max E-drain dan V-out, dan VGD memengaruhi time hack dari sinyal PWM-nya. Bentuk VGD umumnya adalah PWM, sementara VGS memengaruhi duty cycle-nya. Duty cycle ialah time hack dibagi time hack ditambah time blow. Dengan time hack tambah time blow adalah periodenya. Jika duty cycle-nya besar, maka MOSFET akan menyala lebih lama dan dapat memengaruhi harga rata-rata dari E-drain dan V-out-nya. Untuk contoh PWM-nya dapat dilihat di sini dengan time hack dan time blow-nya. Dan ini adalah lengkung konduktansinya. Soal nomor 2, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Syarat Zener bekerja sebagai regulator tegangan ialah Zener dipasang secara reverse, yang mana artinya arus mengalir dari katoda Zener menuju ke anoda Zener. Kedua, tegangan Thevenin harus lebih besar dari tegangan dioda Zener. Tegangan Thevenin ialah tegangan yang terdapat pada R beban atau R load, yang mana dapat dilihat di sini. Untuk mencari tegangan Thevenin dapat cara menggunakan persamaan pembagi tegangan, yang mana V pada RL sama dengan RL per RL ditambah RS dikali dengan tegangan sumber.
Soal nomor 2, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami penurunan. Dengan memanfaatkan karakter reverse bias Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan. Ketika tegangan balik diberikan dan mencapai nilai tegangan dadal Zener akan memasuki daerah breakdown, yang mana pada daerah ini arus pada Zener akan meningkat tajam dan tegangan akan konstan. Soal nomor 2C. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-load 2500 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan main 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu tegangan gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Diketahui VC-nya adalah 6 volt dan RS bernilai 1500 ohm, serta R-load bernilai 250 ohm. Dengan menggunakan VZ per RL sama dengan VS sama dengan VZ per RS. Dengan VZ adalah 6, RL 2500, VS tidak diketahui karena ditanya tegangannya, dan VZ 6. Per RS-nya adalah 1500. Maka hasil pembagian antara 6 per 250 adalah 0,24. Dan 1500 dipindah terus menjadi ini yang mana akan dikali. Dan minus yang di sini akan ditambah ke sini. Dan hasil akhirnya adalah VS bernilai 42 volt. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada rangkaian diode dengan metode Thevenin dengan poin A pendekatan 1, poin B pendekatan 2 dengan VD 0,7 dan poin C pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 dan R-book 5 ohm. Pertama-tama cari RTH dulu dengan memparalelkan antara dua resistor tersebut, yaitu 2K dikali 2K per 2K ditambah 2K, yang mana hasil dari 2K dikali 2K adalah 4 juta, dan hasil dari 2K ditambah 2K adalah 4K, yang mana 0 ketiganya dapat dicoret dan 4-nya dapat dicoret, yang berhasil RT-nya adalah 1K. Pertama-tama cari pendekatan 1 terlebih dahulu, yang mana VD-nya adalah 0. Untuk mengetahui arus dengan pendekatan 1 ialah dengan VTH dikurangi VD per R1 ditambah RDA. Yang mana VDA dapat disubstitusikan adalah 20, VDA adalah 0. Serta R1 adalah 2000, RTH adalah 1000. Dengan mengurangi ini dan menjumlahkan ini, didapat ID-nya adalah 6,66 mA. Selanjutnya pendekatan 2 dengan VD 0,7 volt. Dengan cara yang sama, tetapi substitusikan VD ke dalam persamaan ini. Didapat bahwa 20 dikurangi 0,7 adalah 19,7 volt, dan 2000 ditambah 1000 adalah 3000 ohm. Kemudian keduanya akan dibagi, yang akan menghasilkan arus dioda adalah 6,43 mA. Selanjutnya pendekatan 3 dengan VD 0,7 dan R-book 5 ohm. Tentunya caranya sama dengan sebelumnya. tapi VD-nya substitusi VD-nya dan jumlah semua resistornya. Maka didapat hasil adalah 20 dikurangi 0,7 adalah 19,7, R1 ditambah RTH ditambah R-book bertotal 35. Bagi keduanya yang akan menghasilkan ID 6,49 mA. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Zakon Rabbani dengan NRP 23246077 akan menjelaskan tentang UAS bahan dan komponen listrik. Yang pertama, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Di kiri ini adalah simbolnya, berikut dengan bagian-bagiannya, yaitu drain atau penguras, gate, substrat, dan sumber. MOSFET adalah bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan atau substrat. MOSFET terdiri dari scaping bahan N penghantar dengan daerah P di sebelah kanan dan gerbang terisolasi di sebelah kiri. Elektron mengalir dari sumber ke penguras melalui beban N. Di sini. Daerah P disebut substrat atau tubuh. Daerah ini mengurangi jalur penghantar menjadi saluran yang sempit. Elektron yang mengalir dari sumber ke penguras harus melalui saluran yang sempit ini.
silikon dioksida. Bagian yang putih ini adalah lapisan tipis yang ditempelkan pada sisi kiri saluran silikon dioksida seperti kaca. Lapisan tersebut merupakan isolator pada demosfet. Kemudian ada gate. Gate ini terbuat dari logam. Dikarenakan gerbangnya terpisah dari saluran, maka hanya sedikit sekali arus gerbang yang mengalir meski tegangan gerbang yang berharga positif. Dioda PN yang terdapat dalam JFET telah ditiadakan pada MOSFET. Untuk source, ini adalah tempat arus listrik masuk, dan penguras, ini tempat keluarnya arus listrik. Nah, untuk soal yang nomor 1B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah demosfet dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Untuk cara menyalakan sebuah demosfet adalah dengan memberikan tegangan pada terminal gate. Ketika kita menggunakan rangkaian kosong, maka pada substrat ini kita berikan tegangan negatif sehingga sumber dari arus listrik dari sumber ke penguras itu akan berkurang. Nah, untuk soal nomor 1C yaitu jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Di gambar ini adalah cara pemberian VDD dan VGS. Pengaruh nilai VGS terhadap arus drain maupun tegangan output adalah ketika nilai VGS semakin besar nilai absolut, maka arus drain akan mengecil. Karena saluran konduksi semakin sempit, kemudian menghantar arus. Efek yang terjadi pada tegangan output ketika arus drain mengecil, yaitu tegangan output akan semakin besar karena tegangan pada beban juga kecil. Namun ketika VGS mencapai nilai tertentu, saluran konduksi akan tertutup sepenuhnya dan arus drain akan menjadi nol. MOSFET dalam kondisi cut-off. Jika perubahan nilai VGS menyebabkan arus drain meningkat, maka tegangan yang jatuh pada beban juga meningkat sehingga tegangan output akan semakin kecil. Untuk soal nomor 2A, di sini yaitu persyaratan sehingga Zener bisa digunakan sebagai regulator tegangan. Syarat dioda Zener agar bisa menjadi regulator tegangan yaitu Zener ini dipasang secara reverse atau reverse bias, dan tegangan Thevenin harus lebih besar dari tegangan dadal Zener, dan arus sumber harus lebih besar dari arus yang dikenakan pada beban. Nah, untuk soal nomor 2B, ceritakan bagaimana atau kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Nah, untuk sebagai penjaga tegangan itu ada pada daerah breakdown di arah kiri ini. Sisi yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil yaitu pada daerah breakdown atau reverse bias. Ketika tegangan balik diberikan dan mencapai nilai VZ, dioda Zener akan memasuki daerah breakdown. Pada daerah ini arus akan meningkat tajam, tetapi tegangan tetap konstan ataupun hampir konstan. Nah, untuk soal nomor 2C, di sini kita diberikan sebuah rangkaian dengan beban 2 kilo ohm. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Yang diketahui di sini yaitu tegangan dadalnya Zener yaitu 6 volt, R load-nya 250 ohm, R pada sumbernya 1500 ohm, dan V sumber 50 volt.
kita masukkan pada rumus karena arus di IL ini sama dengan di sumber, ya. Maka VZ sama dengan EL atau tegangan Zener dibagi dengan resistor. VS min VZ dibagi 1500, maka kita masukkan angkanya 6/250 jadi 0,024 sama dengan VS min 6 bagi 1500. Ya, hasilnya akan jadi 42. Jadi tegangan minimum sumber sehingga rangkaian ini tetap bekerja yaitu 42 volt. Kemudian cari arus yang mengalir pada dioda dengan menggunakan Thevenin. Menggunakan pendekatan pertama, mencari RTH dulu dengan memparalelkan 2K. 2K dengan 2K itu 4 juta dibagi 4.000, hasilnya 1K. Lalu Theveninnya itu 20 volt, sehingga arusnya itu adalah Thevenin dibagi dengan R1 ditambah RTH-nya 20 dibagi 3000K sama dengan 6,66 mA. Sama dengan pendekatan kedua, hanya saja ada tegangan lutut. Ini berpengaruh di arusnya, yaitu Thevenin dikurangi 0,7 volt dibagi R1 tambah RTH sama dengan 20 min 0,7 dibagi 3000 ampere. 19,3 dibagi 3000 yaitu 6,43 mA. Nah, untuk yang ketiga C ini arus dioda sama dengan V Thevenin dikurangi V dadalnya dibagi R1 tambah RTH dan R bulk yaitu 0,7 ohm. 20 dikurangi 0,7 dibagi 2K tambah 1K tambah 5K yaitu 19,3 dibagi 3500 sama dengan 6,42 mA. Nah, itu adalah penyelesaian dari UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulfi Anugrah Madani dari NRP 23246081 kelas D4 Elektroindustri C akan mempresentasikan soal UAS matkul bahan dan komponen listrik. Soal nomor 1A yaitu gambarkan struktur dari sebuah komponen DMOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. DMOSFET adalah bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan dan gerbang terisolasi di sebelah kiri. Elektron mengalir dari sumber ke penguras melalui beban N. Daerah P atau yang disebut substrak atau tubuh merupakan daerah ini mengurangi jalur penghantar menjadi saluran yang sempit. Elektron yang mengalir dari sumber ke penguras harus melalui saluran yang sempit, yaitu ada silikon dioksida atau SiO2. Lapisan tipis yang ditempelkan pada sisi kiri saluran silikon dioksida seperti kaca. Lapisan tersebut merupakan isolator pada DMOSFET. Gate yang terbuat dari meski tegangan gerbang berharga positif. Dioda PN yang terdapat dalam JFET telah ditiadakan pada MOSFET. Source yaitu tempat arus listrik yang masuk. Penguras atau drain merupakan tempat keluarnya arus listrik. Adapun perbedaan simbol DMOSFET dan MOSFET yaitu terdapat pada bagian DMOSFET yaitu gate-nya menyambung, sementara di bagian MOSFET yaitu gate-nya putus-putus. Soal nomor 1B yaitu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah DMOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Adapun cara menyalakan sebuah DMOSFET adalah tegangan dengan memberikan tegangan pada terminal gate. Pada ragam pengosongan dan peningkatan polaritas positif ke kaki drain atau diberi tahanan untuk membatas arus dan juga polaritas negatif ke kaki source. Bedanya ragam pengosongan yaitu suplai utama sebagai penentu harga maksimum dari arus atau drain dan tegangan output baru kemudian trigger. Kemudian pada ragam peningkatan yaitu trigger dilakukan sebelum penentuan harga maksimum arus drain
dan tegangan output, kemudian suplai utama sebagai penentu dari harga maksimum. Ada dipanggil Kaprodi. Pengaruh VDD maupun VDS terhadap arus drain maupun tegangan output, yaitu ketika VDD atau VDS bertambah, maka arus drain pada daerah ohmik akan meningkat, namun pada daerah saturasi arus drain cenderung konstan. Kemudian pada tegangan output arus makin mengecil. Soal nomor 1C, yaitu jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Pengaruh nilai VGS terhadap arus drain maupun tegangan output adalah pada diagram pengosongan. VGS sama dengan 0, yaitu memberikan arus drain mengalir, sementara VGS negatif mengurangi atau memutuskan aliran arus. 0 artinya gate dan source di jumper atau bisa dikasih tegangan negatif atau suplai dengan polaritas negatif ke gate, dan positifnya ke source itu bisa minus 1 volt, minus 2 volt sampai VGS putus. Pada ragam peningkatan diberi suplai positif dengan polaritas positif ke kaki gate dan negatifnya ke kaki source. Nilai VDD sebagai penentu harga max dari arus drain dan tegangan output. Cara pemberian VDD dan VGS. VDD diberikan ke drain di MOSFET, sementara VGS diberikan ke gate dengan polaritas positif pada gate atau untuk enhancement mode atau negatif untuk depletion mode. Berikutnya ada karakteristik transkonduktansi, menunjukkan bahwa enhancement mode semakin besar VGS-nya, maka semakin besar arus drain-nya. Sedangkan pada depletion mode, VGS negatif mempersempit atau memutus kanal, mengurangi arus drain. Soal nomor 2A, yaitu jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Adapun syarat Zener sebagai menjadi regulator tegangan, yaitu Zener dipasang secara reverse atau arus mengalir dari anode ke katoda. Tegangan Thevenin harus lebih besar dari tegangan Zener dan arus sumber harus lebih besar dari arus yang kena pada beban. Lanjut soal nomor 2B, yaitu ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Sisi yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil yaitu pada daerah breakdown atau reverse bias. Ketika tegangan balik diberikan dan mencapai nilai VZ, dioda Zener akan memasuki daerah breakdown. Pada daerah ini arus akan meningkat tajam, namun tegangan pada dioda akan tetap atau hampir konstan. Adapun tampilan grafiknya seperti ini. Lanjut soal nomor 2C. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load sebesar 250 ohm menggunakan Zener yang datar pada tegangan minus 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung beberapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Adapun penyelesaiannya yaitu diketahui RS 1500 ohm, RL 250 ohm, VZ 6 volt. Jawab yaitu IL sama dengan IS, VZ per RL sama dengan VS min VZ per 1500, yaitu 6 per 250 sama dengan VS min 6 per 1500. Lanjut ke 0,024 sama dengan VS dikurangi 6 per 1500. 0,024 kali 1500 sama dengan VS min 6. 36 sama dengan VS min 6. Pindah ruas menjadi 36 plus 6 sama dengan VS. Dan hasilnya VS yaitu 42. Jadi tegangan minimum sumber sehingga rangkaian bekerja adalah 42 volt. Ketika VS kurang dari 42 volt, maka dia gagal karena itu merupakan harga kritis atau minimum. Soal nomor 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin untuk A. Pendekatan 1, B. Pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, dan C. Pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan R bar 5 ohm. Penyelesaian dari pendekatan 1 yaitu mencari RTH sama dengan
2 kilo diparalel 2 kilo. Berarti 2 kilo dikali 2 kilo per 2 kilo ditambah 2 kilo. Sama dengan 4 juta per 4.000 menghasilkan 1 kilo ohm. VTH sama dengan 20 volt, adapun arus dioda sama dengan VTH per R1 plus RTH. Maka 20 per 2K plus 1K sama dengan 20 per 3K sama menghasilkan 6,66 mA. Lanjut mencari pendekatan dengan tegangan lutut 0,7 volt, yaitu dengan mencari RTH. Sama dengan yang sebelumnya, yaitu 2 kilo diparalel 2 kilo sama dengan 2K dikali 2K per 2K ditambah 2K. Menghasilkan 4 juta per 4.000 sama dengan 1 kilo ohm. VTH sama dengan 20 volt. Arus dioda sama dengan VTH min 0,7 per R1 plus RTH sama dengan 20 min 0,7 per 2K plus 1K. Menghasilkan 19,3 per 3K, yaitu hasil akhirnya menjadi 6,43 mA. Yang terakhir yaitu pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan R 5 ohm. Sama seperti cara yang sebelum-sebelumnya, yaitu dengan memparalel 2 kilo diparalel 2 kilo sama dengan 2K dikali 2K per 2K plus 2K. Menghasilkan 4 juta per 4.000 sama dengan 1 kilo ohm. VTH sama dengan 20 volt. Untuk arus diodanya yaitu VTH min VD per R1 plus RTH plus RB. Menghasilkan 20 min 0,7 per 2K plus 1 kilo plus 5 kilo. Sama dengan 19,3 per 3005 menghasilkan 6,42 mA. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Imam Kurniawan dengan NRP 23246071 dari D4 LINC. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai soal ujian akhir semester pada semester 1 ini dengan mata kuliah bahan dan komponen listrik. Untuk soal yang pertama, yaitu soal 1A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Di MOSFET adalah bahan semikonduktor tipe N yang ditempel bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan dan gerbang terisolasi di sebelah kiri. Elektron mengalir dari sumber penguras melalui beban N. Daerah P disebut substrat atau tubuh. Daerah ini mengurangi jalur penghantar menjadi saluran yang sempit. Elektron yang mengalir dan dari sumber penguras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Imam Kurniawan dengan NRP 23246071 dari kelas 1 D4 LINC. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang jawaban soal UAS mata kuliah bahan dan komponen listrik. Baik, untuk soal nomor 1A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. MOSFET adalah bahan semikonduktor tipe N yang ditempel bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan dan gerbang terisolasi di sebelah kiri. Elektron mengalir dari sumber ke penguras melalui beban N. Daerah P disebut substrat atau tubuh. Daerah ini mengurangi jalur penghantar menjadi saluran yang sempit. Elektron yang mengalir dari sumber ke penguras harus melalui saluran yang sempit ini. Silikon dioda atau SiO2, lapisan tipis yang ditempel pada sisi kiri saluran silikon dioksida rapat seperti kaca. Lapisan tersebut merupakan isolator pada MOSFET. Gate terbuat dari logam. Dikarenakan gerbang terpisah dari saluran, maka hanya sedikit sekali arus gerbang yang mengalir. Meski tegangan gerbang berharga positif,
dioda PN yang terdapat dalam JFET telah ditiadakan pada MOSFET. Source atau tempat arus listrik masuk. Penguras atau drain, tempat keluarnya arus listrik. Perbedaan simbol DMOSFET dan MOSFET. DMOSFET gate-nya menyambung, sedangkan MOSFET gate-nya putus-putus. Jelaskan soal nomor 1B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah DMOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD dan VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan sebuah DMOSFET adalah dengan memberikan tegangan pada terminal gate. Pada ragam pengosongan dan peningkatan, polaritas positif ke kaki drain atau diberi tahanan untuk pembatas arus. Dan polaritas negatif ke kaki source. Bedanya, yang pertama, ragam pengosongan. Suplai utama sebagai penentu harga maksimum dari arus drain dan tegangan output baru kemudian trigger. Kemudian, ragam peningkatan. Trigger dilakukan sebelum penentuan harga maksimum arus drain dan tegangan output, kemudian suplai utama sebagai penentu harga maksimum. Pengaruh VDD maupun VDS terhadap arus drain maupun tegangan output, yaitu ketika VDD atau VDS bertambah, maka arus drain pada daerah ohmik akan meningkat, namun pada daerah saturasi arus drain cenderung konstan. Kemudian pada tegangan output, arus semakin mengecil. Kemudian soal nomor 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Pengaruh nilai VGS terhadap arus drain maupun tegangan output adalah pada ragam pengosongan, VGS membiarkan arus drain mengalir, sementara VGS negatif mengurangi atau memutuskan aliran arus. No, artinya gate dan source di jumper atau bisa dikasih tegangan negatif atau supply dengan polaritas negatif ke gate. Dan plusnya source itu bisa 1V, 2V sampai VGS putus. Pada ragam peningkatan diberi supply positif dengan polaritas positif ke kaki gate dan negatifnya ke kaki source. Nilai VDD sebagai penentu harga max dari arus drain dan tegangan output. Cara pemberian VDD dan VGS. VDD diberikan ke drain DMOSFET, sementara VGS diberikan ke gate. Dengan polaritas positif pada gate atau untuk enhancement mode atau negatif untuk depletion mode. Karakteristik transkonduktansi menunjukkan bahwa pada enhancement mode semakin besar VGS semakin besar arus drain. Sedangkan pada depletion mode VGS negatif mempersempit arus dan atau memutus kanal, mengurangi arus drain. Kemudian soal nomor 2A. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Syaratnya adalah syarat Zener agar bisa menjadi regulator tegangan adalah Zener dipasang secara reverse atau arus mengalir dari katoda menuju anoda. Tegangan Thevenin harus lebih besar dari tegangan Zener. Dan arus sumber harus lebih besar dari arus yang kena pada beban. Ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Sisi yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil yaitu pada daerah breakdown atau reverse bias. Sedang ketika tegangan balik diberikan dan mencapai nilai VZ atau voltase Zener, dioda Zener akan memasuki daerah breakdown. Pada daerah ini arus akan meningkat tajam, tetapi tegangan pada dioda akan konstan. Selanjutnya soal nomor 2C. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan reload 2500 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt. Lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini telah bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Ya, pertama yang diketahui adalah Erzan 1500 ohm, kemudian resistor beban yaitu 2500 ohm, voltase Zener adalah 6 volt, dan PS minimum yang dicari. Jawabannya IL sama dengan IS.
yaitu arus yang mengalir pada beban sama dengan arus pada sumber, di mana arus pada beban adalah Vz dibagikan dengan resistansi beban tersebut, sama dengan voltase sumber dikurangi voltase Zener dibagikan dengan 1500, di mana voltase Zener adalah 6 dibagi 250, sama dengan Vs dikurangi 6 dibagi 1500, didapatkan 0,024 sama dengan voltase sumber dikurangi 6 dibagi 1500, di mana 0,024 dikali 1500 sama dengan 36, sama dengan voltase sumber dikurangi 6. Hasilnya adalah 42 voltase. Jadi voltase sumber minimum adalah 42. Jadi tegangan minimum sumber sehingga rangkaian ini bekerja adalah 42. Ketika Vs kurang dari 42, maka dia gagal karena itu merupakan harga kritis atau harga minimum. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 3. Dari rangkaian berikut carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan mode atau dengan metode Thevenin. Untuk A, pendekatan 1, B, pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, dan C, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 dan R bulk 5 ohm. Pada pendekatan 1, cari RTH didapatkan dengan rangkaian paralel ini diubah menjadi seri, yaitu 2K paralel dengan 2K. Didapatkan hasil 1000 ohm. Kemudian PTH-nya adalah 20 volt. Kemudian yang dicari adalah ID atau arus dadal, yaitu voltase Thevenin dibagikan dengan R1 ditambah RTH, di mana 20 dibagi dengan 2 ditambah 1000 ohm. Didapatkan 20 dibagi 3000. Didapatkan hasil 6,66 miliampere. Pada pendekatan 2 dan pendekatan 3 menggunakan rumus dan juga cara pengerjaan yang sama. Tetapi pada pendekatan 2, di mana tegangan lutut adalah 0,7, dimasukkan pada rumus ID atau arus dadal, yaitu pada voltase Thevenin dikurangi dengan voltase dadalnya, yaitu voltase Thevenin adalah 20 dan voltase dadal adalah 0,7. 20 dikurangi 0,7 didapatkan hasil 19,3 dibagikan dengan 2 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm, yaitu 3 kilo ohm. Didapatkan hasil 6,63 miliampere. Kemudian pada pendekatan 3 itu ditambahkan R bulk pada rangkaian resistor atau tahanan, di mana pada rumus arus D yaitu V Thevenin dikurangi 0,7 dibagikan dengan R1 ditambah R Thevenin ditambah R bulk. Didapatkan hasil adalah 19,3 dibagi 3005 dan mendapatkan hasil 6,42 miliampere. Sekian presentasi dari saya, Kusnul Bang Kurniawan, NRP 23246071. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatur Raga Pertama, NRP 23246070 dari kelas 1D4 LINC, akan menjelaskan tentang soal ujian akhir semester bahan dan komponen listrik. Soal nomor pertama yaitu 1A, struktur demosfet, bagian-bagiannya dan simbol dari demosfet. Karena demosfet ini jenisnya NPN, maka terdapat bahan semikonduktor tipe N yang kemudian ditempeli dengan semikonduktor tipe P. Daerah P ini disebut dengan substrat atau tubuh yang mengurangi jalur penghantar menjadi saluran yang sempit. Elektron yang mengalir dan sumber ke penguras harus melalui saluran yang sempit ini. Kemudian di sini ada silikon dioksida, yaitu lapisan tipis yang ditempelkan pada sisi kiri saluran silikon dioksida sapat seperti kaca. Lapisan ini adalah isolator pada demosfet. Gate sendiri yaitu terbuat dari logam. Karena gerbangnya terpisah dari saluran, maka hanya sedikit arus dari gerbang yang mengalir, meskipun tegangan gerbang berharga positif. Source ini sendiri yaitu tempat arus listrik masuk, dan penguras ini tempat keluarnya arus listrik. Untuk simbol di MOSFET terdapat kaki gate dan terdapat kaki drain
yang saling tersambung karena ini adalah DMOSFET. Kemudian 1B, cara menyalakan DMOSFET serta pengaruh dari VDD dan VGS terhadap arus drain maupun tegangan output. Nah, untuk menyalakan DMOSFET, polaritas positif ke kaki drain diberi tekanan untuk pembatas arus dan polaritas negatif ke kaki source. Bedanya yaitu pada ragam pengosongan, suplai utama itu sebagai penentu harga maksimum dari arus drain dan tegangan output, baru kemudian trigger. Sedangkan untuk ragam peningkatan, trigger dilakukan sebelum penentuan harga maksimum arus drain dan tegangan output. Kemudian suplai utama sebagai penentu harga maksimum. Kemudian pengaruh dari VDD maupun VDS terhadap arus drain atau tekanan output, yaitu ketika VDD atau VDS bertambah, maka arus drain pada daerah ini akan meningkat, namun pada daerah saturasi arus drain cenderung konstan. Kemudian pada tegangan output arus semakin mengecil. Kemudian 1C yaitu pengaruh nilai VGS terhadap arus drain maupun tegangan output, dan gambar rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambar karakteristik lengkung transkonduktansi. Pengaruh nilai VGS terhadap arus drain maupun tegangan output adalah pada ragam pengosongan. Pada saat VGS sama dengan 0, ini membiarkan arus dari drain mengalir. Sementara ketika VGS itu nilainya negatif, itu akan mengurangi atau memutuskan aliran arus. 0 ini sendiri artinya adalah gate dan source di jumper, atau ini polaritas negatif ke gate dan plusnya ke source itu bisa min 1V, min 2V sampai VGS putus. Pada ragam peningkatan diberi supply positif dengan polaritas positif ke kaki gate dan negatifnya ke kaki source. Nilai VDD sebagai penentu harga max dari arus drain dan tekanan output. Ini cara pemberian VDD dan VGS. VDD diberikan ke drain MOSFET, sementara VGS diberikan ke gate dengan polaritas positif pada gate untuk ragam peningkatan atau negatif untuk ragam pengosongan. Nah, untuk karakteristik transkonduktansi sendiri yaitu menunjukkan bahwa ragam peningkatan semakin besar VGS, semakin besar arus drain-nya. Sedangkan pada ragam pengosongan, VGS negatif mempersempit atau memutus kanal dan mengurangi arus drain. Kemudian nomor 2A, syarat supaya zener dapat menjadi regulator tegangan. Syaratnya yaitu zener dipasang secara reverse bias atau diberikan tegangan negatif, polaritasnya negatif. Kemudian tegangan Thevenin yang menggerakkan zener harus lebih besar dari tegangan datar zener, dan arus sumber harus lebih besar daripada arus pada load. Kemudian 2B, yaitu kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Sisi yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil yaitu pada daerah breakdown dan atau reverse bias. Ketika tegangan balik diberikan dan mencapai nilai VZ, dioda zener akan memasuki daerah breakdown. Pada daerah ini arus akan meningkat tajam, namun tegangan pada dioda akan tetap atau konstan, bisa dilihat di kanan. C. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-load 250 ohm menggunakan zener dengan dadal pada tegangan 6 volt. Mula tegangan sumber bernilai 50 volt, kemudian terjadi gangguan sehingga nilainya turun. Berapa nilai minimal dari sumber atau VS min? Nah, untuk diketahui sendiri yaitu ada RS yaitu 1500 ohm, kemudian R-load 250 ohm, dan tegangan dadal dari VZ-nya ini 6 volt. Nah, untuk menjawabnya sendiri yaitu IL sama dengan IS, yang akhirnya itu VZ per RL sama dengan VS min VZ per RS. Kemudian 6 per 250 sama dengan VS min 6 per 1500. Terus ini 0,024 sama dengan VS min 6 per 1500. Kemudian pembaginya dihilangkan, terus dikali, terus ini jadi 0,024 kali 1500 sama dengan VS min 6, 36 sama dengan VS min 6, kemudian dipindah ruaskan, akhirnya VS sama dengan 42. Jadi tegangan minimum agar dioda zener ini bekerja yaitu pada 42 volt. Lanjut, nomor 3 yaitu cari arus dioda dengan metode Thevenin dalam pendekatan 1, pendekatan 2 dengan dioda 0,7 volt, pendekatan 3 dengan dioda 0,7 volt, dan R-loop 5 ohm. Untuk pendekatan 1 pertama-tama kita cari RTH-nya dengan cara kita lihat ini 2000 ohm diparalel dengan 2000 ohm ya. Caranya seperti ini, pada akhirnya nanti 1000 ohm. Terus VTH-nya yaitu 20V, terus untuk mencari I diodanya yaitu VTH per R1 tambah RTH. Nanti 20 per 2000 tambah 1000, jadi 20 per 3000 sama dengan 6,66 mA. Kemudian untuk pendekatan 2 yaitu
untuk RTH-nya seperti ini sama, namun bedanya yaitu pada untuk mencari idiodanya, VTH-nya ini nanti dikurangi dengan VZ atau tegangan lututnya. VD atau tegangan lututnya. Jadi ini nanti 20 dikurangi 0,7 per 2000 tambah 1000 yaitu 19,3 per 3000 ya. Jadinya nanti 6,43 mA. Kemudian untuk pendekatan 3 yaitu tambahi airbook sebesar 5 ohm. Nanti bedanya yaitu pada saat ini ditambahkan airbook. Jadi 20 kurangi 0,7 per 2000 tambah 1000 tambah 5 yaitu 19,3 per 3005 sama dengan 6,42 mA. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.